أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Al-An'am ayat 102. Yang memiliki sifat demikian dengan semua kesuciannya hanyalah Allah, Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segalanya. Karena itu, sembahlah Dia dan tunduklah hanya kepadanya, karena Dialah yang memelihara segala sesuatu. Hidayah dari ayat ini, Allah yang menciptakan segala sesuatu tidak membutuhkan anak, tidak pula membutuhkan istri. Dia yang Maha Tunggal, yang tidak membutuhkan segalanya, karena Dialah yang menciptakan segalanya. Menghambalah hanya kepadanya dan jangan sekutukan dengan apapun dan siapapun. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Al-An'am ayat 106. Ikutilah wahai Rasul apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Tidak ada Tuhan sesembahan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Hidayah dari ayat ini, wahai sang Rasul dan wahai pengikut para Rasul, bahwa perintah dan larangan Allah yang paling besar adalah terkait dengan tauhidullah, mengesahkan Allah dan mendakwahkannya kepada seluruh manusia. Jalankan itu. Dan jangan pedulikan penentangan yang terkeras sekalipun atau berpalingnya orang-orang musyrik itu. Teruslah berdakwah dengan tauhidmu. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Al-A'raf ayat 158. Wahai Rasul, katakanlah kepada semua manusia, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu sekalian. Allah, Dia yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Allah yang tiada ada Tuhan sesembahan yang hak selain Dia, yang menghidupkan
dan mematikan. Oleh karena itu, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi. Nabi yang ummi itu beriman kepada Allah dan beriman kepada semua perintah-perintahnya. Ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Hidayah dari ayat ini adalah Allah yang telah mengutus Muhammad SAW kepada seluruh manusia memerintahkan kepadanya untuk satu perintah, sembahlah Allah yang tidak ada yang sesembahan yang hak. Dialah Allah satu-satunya yang hak untuk disembah. Tidak ada lagi sesembahan selain Dia, dan jangan sekali-kali sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Ikuti petunjuk Nabi yang ummi itu, karena kamu akan dibawa berjumpa dengan Allah sampai di surganya. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. At-Taubah ayat 31. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai Tuhan pengganti Allah dengan menyingkirkan syariat Allah dan mengambil perkataan rahib dan pendetanya. Dan mereka pun masih mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka itu tidak diperintahkan kecuali menyembah Tuhan yang esa saja. Tidak ada Tuhan yang hak, yang benar disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan dengan semua bentuk kesyirikan dan kesesatannya. Hidayah dari ayat ini. Mereka telah menjadikan ulama-ulama dan tokoh-tokoh panutan mereka sebagai pengganti syariat dari Tuhannya. Bahkan menjadikan sosok-sosok manusia itu sebagai zat yang disembah. Allah Maha Suci dari semua yang telah direkayasa oleh kaum musyrik dan kaum sesat itu. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. At-Taubah ayat 129. Jika orang-orang musyrik dan orang-orang munafik itu tetap berpaling darimu, wahai sang Rasul Muhammad SAW, katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tiada Tuhan yang kusembah dan yang hak untuk aku sembah selain Dia. Kepadanya lah aku berserah diri. Dialah satu-satunya yang akan memenuhi semua cita-citaku. Dan Dialah yang maha memiliki singgasana arasnya yang agung, makhluknya yang paling agung dan paling berat itu. Hidayah dari ayat ini. Wahai sang Rasul dan wahai para pengikut Rasul dan wahai penerus risalah Rasul, merasa cukuplah
hanya bersama Allah ketika kamu menghadapi berbagai macam tantangan, karena Allah lah yang maha menyampaikanmu pada cita-citamu. Dan dialah penguasa arsy yang agung itu. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم muslimun. Hud ayat 14. Oleh karena itu, jika orang-orang musyrik tidak bisa memperkenankanmu dan mereka tidak mampu memenuhi permintaan dan tantanganmu, juga tidak mau menerima ajakanmu, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan pengetahuan Allah dan atas perintahnya. Dan ingat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, yang hak untuk disembah selain Dia. Maka apakah setelah semua kebenaran itu tegak di depan matamu dan kamu tidak mampu mendatangkan yang semisal dengannya, kamu tidak mau berserah diri? Hidayah dari ayat ini, Allah, dialah yang telah menurunkan Al-Quran itu. Dan siapapun akan lumpuh di hadapan mukjizatnya. Setelah semua kebenaran tampak dari Al-Quran, masihkah juga belum datang kesadaran untuk berserah diri kepada Allah? كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توكلت وإليه متاب. Ar-Ra'd ayat 30. Demikianlah, wahai Rasul, kami telah mengutusmu kepada satu umat yang telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka apa yang kami wahyukan kepadamu. Tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, Dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Kepadanya aku berserah diri, dan kepadanya aku kembali. Hidayah dari ayat ini, Allah lah satu-satunya Tuhan sesembahan yang hak untuk disembah di tengah manusia-manusia yang mengingkari keesaannya sebagai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan hanya kepadanya lah kalian berserah diri dan percaya, dan hanya kepadanya lah kalian selalu kembali. Hadza balaghun lin-nasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama
إنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Ibrahim ayat 52. Al-Quran ini adalah satu penyampaian atau penjelasan kepada manusia, supaya dengan Quran ini mereka diberi peringatan dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang esa, yang hak untuk disembah dan tidak ada sekutu baginya. Dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran suka ingat. Hidayah dari ayat ini, sungguh di dalam Al-Quran itu berisi pelajaran, sekaligus juga peringatan untuk orang-orang yang mau mengingatkan dirinya bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang esa, yang hak untuk disembah tanpa sekutu, tiada yang berserikat dengannya. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. An-Nahl ayat 2. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu atas perintahnya kepada yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dari kalangan Rasul. Yaitu, hendaklah kamu wahai para Rasul memberi peringatan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, yakni Allah. Maka berbaktilah, bertakwalah hanya kepadaku. Hidayah dari ayat ini. Para malaikat yang diutus membawa wahyu. Wahyu itu merupakan risalah bagi para Rasul, berisi peringatan. Peringatan agar manusia hanya menyembah Tuhan yang satu, yakni Allah, dan jangan sekutukan Dia dengan apapun, dan jalankanlah dengan penuh ketakwaan kepadanya. Ilahukum ilahu wahidun falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. An-Nahl ayat 22. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang satu-satunya yang hak untuk disembah. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka menolak tentang keesaannya. Dan mereka sombong, tidak mau beribadah hanya kepadanya, dan menentang kebenaran yang berasal darinya. Hidayah dari ayat ini. Orang-orang yang dipenuhi dengan kesombongan adalah orang-orang yang tidak takut kepada hari akhirat. Karena kebodohan mereka tentang hari akhirat. Karena mereka tidak pernah rela menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan.